Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan sarapan pagi bagi kita semua. Saudara, kali ini saya beri judul renungan kita dengan melepaskan pengampunan. Kita akan belajar bersama. Saudara, belajar dari khotbah dari Bapak Gembala pada penutupan tahun 2020 yang lalu, kita mendengarkan bahwa tinggalkan apa yang ada di belakangmu dan mengejar apa yang ada di hadapanmu. Meninggalkan hal-hal yang masih duniawi yang tidak berkenan kepada Allah dan mengejar hal-hal yang bersifat rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mencapai suatu tujuan. Mari kita baca kembali dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melepaskan apa yang di belakangku dan mengarahkan apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Tuhan. Hal itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, agar jemaat di Filipi lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani, semakin bertumbuh, semakin disempurnakan. Dan juga bagi kita, gereja Tuhan saat ini, untuk mencapai suatu tujuan, yaitu hidup yang kekal. Melepaskan pengampunan adalah salah satunya, sebab pengampunan telah diberikan oleh Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam Titus 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Juga di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kita telah diselamatkan. Itu berarti kita telah diampuni dosa-dosa kita dan segala pelanggaran kita. Tidak peduli seberapa besar pelanggaran yang telah kita perbuat, bukan karena hasil usaha kita, melainkan karena kasih karunia Allah kepada kita yang kita imani. Saudara, kalau Allah telah mengampuni segala dosa-dosa kita, mengapa kita masih menyimpan dalam hati kesalahan orang lain yang tidak sebanding dengan segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat? Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya itu di atas kayu salib Golgota. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita untuk mengampuni saudara dan orang yang bersalah kepada kita. Mari kita baca dalam Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Hal pengampunan ini ditulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Dikatakan berulang-ulang, berarti hal pengampunan ini amatlah sangat penting. Kalau kita tidak dapat mengampuni kesalahan orang lain, Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan pada Petrus,
di dalam Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Berarti setiap hari kita harus mengampuni orang. Saya percaya setiap orang pasti pernah dikecewakan, pernah disakiti hatinya. Entah itu saudara, entah itu keluarga, entah itu teman atau sahabat yang kita kasihi. Entah itu sedikit ataupun banyak sekali, sehingga membuat kita kecewa, sakit hati, marah, dendam, ataupun kebencian yang sangat membara. Saudara, ingatlah akan pengajaran yang Tuhan Yesus telah berikan. Ada beberapa teladan yang ditulis oleh Alkitab. 3 contoh yang akan saya berikan, yaitu yang pertama, Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita tahu semua bagaimana saudara-saudara Yusuf amat sangat membenci Yusuf, sehingga mereka membuang Yusuf ke dalam perigi yang kosong, kemudian dijual kepada bangsa Ismail. Sampai akhirnya Yusuf ada di Mesir. Oleh karena berkat kemurahan Tuhan, Yusuf akhirnya menjadi orang kedua setelah Raja Firaun. Dalam kesempatan ini, Yusuf dapat membalaskan sakit hatinya kepada saudara-saudaranya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf pada saat kelaparan tiba, dia malah membawa saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk diberi kehidupan di sana. Yusuf telah melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, Daud dan Saul. Kita tahu semua bagaimana kebencian dari Saul kepada Daud, sehingga dia berikhtiar untuk membunuh Daud. Tetapi apa yang dilakukan Daud ketika dia mendapat beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul, itu tidak dilakukannya karena dia tahu Saul adalah raja yang telah diurapi Tuhan. Daud telah melepaskan pengampunan kepada Saul. Yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu semua bagaimana Tuhan Yesus telah banyak dihina, banyak difitnah, banyak disiksa, bahkan dikhianati oleh murid-muridnya sendiri. Saat dia ditangkap oleh mahkamah agama, dia yang sebagai manusia perlu dukungan dari murid-muridnya, tetapi murid-muridnya melarikan diri, menjauh dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Dia telah mengampuni semuanya itu. Bahkan dosa manusia seisi dunia ditanggungnya di atas kayu salib Golgota. Betapa besar kasihnya itu kepada kita semua. Saudara, kalau Tuhan Yesus telah melakukannya bagi kita, masihkah kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita? Sebab menyimpan kesalahan orang itu sama dengan menyimpan dalam hati sampah-sampah yang akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Saudara, saya mempunyai seorang kerabat yang telah 25 tahun mendendam sakit hati yang amat sangat kepada suaminya. Statusnya masih suami istri, tapi dia sudah pisah rumah selama 25 tahun. Saudara-saudaranya telah mengingatkan dia agar dia melepaskan pengampunan kepada suaminya. Bahkan saya sendiri berusaha untuk mendamaikan dia dengan suaminya, tapi apa yang dikatakan,
Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Kamu tidak mengalami apa yang saya rasakan. Kamu cuma pintar bicara, tapi tidak merasakan apa yang saya rasakan. Saya tidak bisa berkata-kata, sampai pada suatu saat Roh Kudus menyuruh saya membawa seorang kerabat saya yang lain. Pada saat itu dia sedang sakit. Saya katakan, memang saya tidak pernah mengalami apa yang kamu rasakan, tapi saudara saya ini mengalami jauh lebih parah dari apa yang kamu rasakan, bahkan berkali-kali lipat yang kamu rasakan. Tapi dia telah berhasil melepaskan pengampunan kepada suaminya, sehingga dia merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadanya. Setelah beberapa hari kemudian, saya mendengar kerabat saya ini meninggal dunia, tapi telah melepaskan pengampunan kepada suaminya. Bahkan dia telah meninggal di dalam pelukan suaminya, dan pada saat suaminya mendoakan dia melepaskan nafasnya yang terakhir. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara saya telah mengampuni, kerabat saya telah mengampuni suaminya pada saat menjelang hayatnya, kita yang saat ini masih hidup, jangan menunggu ajal menjemput kita baru kita melepaskan pengampunan. Tetapi saat ini, sekarang, mari kita lepaskan pengampunan itu kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada sahabat kita. Bukalah pintu hati kita, undang Tuhan Yesus bersama dengan Roh Kudus untuk menolong kita mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Seonggok sampah kemarahan, seonggok sampah kekecewaan, seonggok sampah dendam, seonggok sampah sakit hati, seonggok sampah kebencian, sehingga rumah hati kita menjadi bersih, ditata ulang, dicat ulang, sehingga pada tahun 2021 ini rumah kita menjadi bersih, indah dan terang bersama dengan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.